Selamat siang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk kesiapan bergulirnya Liga 1 di tengah pandemi. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Telah lebih dari 1 tahun lamanya, para pecinta sepak bola Indonesia harus berpuasa dengan sajian kompetisi Liga 1. Namun, akhirnya tak lama lagi, yang dinanti-nanti akan kembali bergulir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dalam pelaksanaan PPKM ke depan, pemerintah akan melakukan uji coba protokol kesehatan pada pertandingan sepak bola Liga 1. Uji coba itu akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2021. Lalu sesungguhnya sejauh apa kesiapan Liga 1 untuk kembali bergulir dan bagaimana dengan protokol kesehatannya? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Aji Ridwan selaku mantan pemain nasional PSSI Garuda. Halo, selamat siang Pak Aji. Selamat siang Mas Desmond. Gimana nih? Kesibukan lagi ya Pak Aji nih? Seorang legenda sepak bola Indonesia nih. Kemarin saya ngelihat sih pada waktu syukuran ya PT Liga Indonesia itu mereka mengundang Pak Ketua aja sih, sama saya kebenaran ada di anggota Komisi Badan Yudisial, masih Komisi Disiplin diundang. Dan ketua saya Pak Erwin Tobing hadir, minta saya hadir juga. Melihat sih kemarin venue-nya, kesiapan mereka, insya Allah sih udah siap. Insya Allah ya. Siap, berarti buat nanti malam nih, tanggal 27 ini, Bali United versus Persik Kediri udah siap ya? Untuk insya Allah mudah-mudahan. Liga 1 ini ya. Oke, yang kedua ada Bapak Beni Erwin selaku Exco Asprof PSSI DKI Jakarta. Halo, selamat siang Pak Beni. Selamat siang Mas Desmond. Gimana? Dalam keadaan sehat nih, saya lihat background-nya hijau-hijau nih, sepertinya lagi nggak di Jakarta nih ya. Biasa kita cari hijau-hijau dulu lah. Oke, siap Pak Beni. Oke, kita langsung mulai aja mungkin di pertanyaan pertama. Jadi Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo mempersilahkan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB untuk menggulirkan BRI Liga 1 tahun 2021 dan 2022. Bagaimana tanggapan para narasumber ini dengan keputusan Kapolri tersebut nih? Karena sudah cukup lama nih liga kita terhenti nih, dan tentunya para supporter juga sudah lama nih menantikan tim kesayangan untuk bisa bermain. Mungkin dari Mas Aji dulu, gimana nih Mas Aji ngeliatnya? Oke, makasih Mas Desmond. Ini saya sekedar kasih masukan aja ya. Dari pengamatan saya sih, saya melihat dan saya ada di kabinet kepengurusan PSSI. Memang ini kan pertandingan yang udah tertunda Mas. Wacananya tuh kalau tidak salah di bulan Februari kali ya. Maret terjadinya pandemi ini jadi masalah ya. Terus di Juli itu sudah dibikin schedule lagi oleh PT Liga, malah pemerintah memberikan aturan lagi kepada semua kegiatan yang ada di NKRI ini, termasuk sepak bola. Sepak bola ini kan beda nih Mas, sepak bola ini kan dibilang kegiatan boleh ekstra kegiatan malah kan. Di pasar di mana, sepak bola ini terkait secara global, baik itu para pendukung, supporter, para perekonomian kan, pedagang apa segala, pemain dan lain-lain. Jadi tertundalah sampai saat ini, baru nih setelah ada keputusan, itu pun melalui perjuangan ya PSSI, melalui Pak Iwan Bule, bahkan melalui dibantu oleh Pak Menteri ya, Pak Menteri Olahraga. Walaupun kemarin sudah dicoba dengan pra kompetisi Mas ya, Piala Menpora ya. Artinya Piala Menpora itu kan sukses tuh ya. Sukses dengan tidak mengindahkan apa istilahnya, aturan prokes tetap jalan, alhamdulillah jalan. Tapi yang namanya politik di negara kita ini kan terjadi lagi musibah besar lagi. Nah, itu kalau saya pribadi, mungkin teman-teman juga banyak teman-teman bola, khususnya teman-teman pelatih Mas. Teman saya itu banyak Mas pelatih. Di grup saya itu banyak pelatih yang memegang liga, pelatih nasional pun. Mereka tuh sangat mengharapkan bahwa kompetisi itu akan hidup kembali. Alhamdulillah nih pada tanggal 27 ini kan Agustus, setelah hari Senin kemarin Pak Kapolri mengatasnamakan pemerintah memberikan izin. Artinya izin pun juga sudah melalui beragam kajian ya Mas ya, proses assessment dengan PPKM yang sudah berjalan ini kan, yang diminta oleh Bapak Presiden itu kan, akhirnya dari zona merah lari ke zona hijau nih. Anggapan mereka nih ya, masyarakat juga yang ada di Jabodetabek khususnya.
Setelah adanya keputusan itu, ya alhamdulillah. Kalau untuk pendukung Mas, masyarakat itu mungkin Mas juga merasakan. Nah, masyarakat itu sangat mengharapkan kompetisi itu akan berjalan. Hiburan, mungkin bisa mengangkat imun kita supaya kuat ya. Karena walaupun nonton di mana, nonton di TV aja nggak masalah ya. Mungkin itu dari pengamatan saya, Mas. Artinya, ya PSSI dalam hal ini dan PT Liga sebagai operator cukup mengucapkan terima kasih dengan izin ini turun, Mas ya. Sehingga ini akan nanti bisa mengaplikasikan konsep mereka, walaupun dengan kemasan yang berbeda. Mas ya, biasa kompetisi tetap kompetisi penuh, tapi dibikin semacam klaster gitu ya. Ada klaster 1, 2, 3. Memang ini menuntut waktu yang padat. Ini padat banget nih Mas, berpacu dengan waktu nih Mas. yang saya harapkan kalau saya pribadi mudah-mudahan tidak ada kendala dengan keuangan finansial klub ya. Karena kan pindah sana pindah sini, tidak ada keluhan beberapa klub ya. Aku dengar kemarin seorang Aksanul, pemilik Madura United pun masih sedikit agak mengeluh ya, mereka sudah bisa membaca. Maklum dari orang BPK kan ngerti masalah keuangan ya, bahwa nanti ke depan itu akan ada ekstra finansial. Nah ini tapi kalau saya pribadi Mas, buat saya test case ini dengan 3 kali pertandingan ini dicoba dulu lah. Kalau memang bagus, kita nggak bisa diam juga Mas. PSSI bagus, niatnya bagus ya. Sebagai federasi, kewajiban mereka memutar kompetisi karena tuntutannya. Tuntutan ini kan bukan tuntutan hanya masyarakat pengen ada hiburan, tapi tuntutan juga dengan program-program agenda yang ada dari AFC. Betul sekali. Apalagi kita sekarang wacana ditunjuk jadi tuan rumah Piala 21 kan ya, Piala Dunia. Makanya dengan semangat Pak Menteri mendukung kan, ikut lobby mereka lah. Ya, akhirnya dicetuskan oleh pada hari Senin kemarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan ini PSSI bisa menjalankan komitmen yang diberikan oleh Kapolri maupun pemerintah. Itu aja Mas dari saya. Berarti sebenarnya liga ini bergulir pun juga sebuah perjuangan yang panjang ya, dari trial dan error di Piala Menpora kemarin, dan juga sampai beberapa kali pindah jadwal, mundur maju. Tapi ya intinya Mas Aji juga menyambut dengan senang ya mulainya kembali Liga 1 ini. Dan karena juga kan timnas kita nanti juga susah untuk berprestasi ya kalau liganya nggak jalan-jalan juga ya. Bagaimana di prestasi, karena kan MPO ranah muaranya prestasi itu kan ada di kompetisi Mas. Kalau kompetisi nggak ada terbentuk ya, pemain-pemain bagusnya nggak terbentuk nanti. Dengan kondisi kompetisi gini, Inggris yang kompetisi masih berjalan walaupun COVID tanpa penonton pun ya kayak begitu, nggak juara Eropa juga, karena yang juara yang lain. Nah, kira-kira begitu deh Mas. Oke, siap. Artinya kita ini jauh banget Asia Tenggara. Ya butuh banget. Harus lebih ekstra persiapan berarti ya. Ya, itu aja Mas. Ya. Oke, siap. Saya pengen ke Mas Beni nih, Pak Beni nih, selaku XO Asprof PSSI DKI Jakarta nih, sebenarnya ngelihat dari Kapolri ini akhirnya mempersilakan untuk bergulirkannya liga dengan 3 pertandingan awal ini, gimana sih Pak Beni ngelihatnya? Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Desmond. Ya, ada kesempatan buat saya. Kalau saya lihat memang ini alhamdulillah ya liga bisa berjalan. Tapi ini belum sempurna ya. Belum sempurna dalam arti ini masih dalam keadaan pandemi, masih ada prokes-prokes yang harus dilalui setiap turnamen. Ya di mana kita berharap dari para supporter, para pengurus sepak bola, klub-klub itu harus mengikuti aturan yang telah diberikan oleh Kemenpora maupun pemerintah. Ya, jadi kita lihat memang 3 pertandingan ini di awal hari ini adalah uji coba ya untuk kedepannya apakah ini masih tetap mulus baru bisa dijalankan. Kalau memang 3 pertandingan ini tidak sesuai dengan arahan pemerintah, ya kita istirahat lagi. Apa kata Mas Haji tadi, timnas ya tidak akan bisa berprestasi karena memang kan tadi udah bicarakan Mas Haji itu mantan timnas, dia tahu. Jadi rohnya timnas ini adalah liga ini. Kalau liga nggak bergulir, ya tidak mungkin timnas kita bagus. Jadi memang kita himbau, kemarin juga udah ya dipanggil semua pemilik, ketua-ketua supporter liga sudah dipanggil dan sudah diberi arahan. Ini bagaimana ke depannya liga bisa berjalan, tergantung mereka.
Kalau mereka berulah ya wassalam, kita selesai gitu. Ya kita himbau bagaimanapun juga ya kompetisi tetap berjalan. Marilah kita nonton di rumah aja kan, udah ada tayangan TV. Ada waktunya lah. Nanti next kita bisa rame-rame ke stadion. Jadi memang ini ada ujian berat untuk PSSI ya. Kesempatan telah diberikan oleh Kapolri maupun Menpora agar pertandingan ini benar-benar mengikuti aturan yang telah diberikan oleh mereka terhadap PT LIB. Jadi saya berharap dari PT LIB benar-benar menjalankan. Ya kita sebagai orang sepak bola dengan adanya ini cukup senang ya, di mana pemain-pemain maupun pelatih yang selama ini mengeluh hanya di rumah saja dan sering main bola sama saya juga. Coach RD, Bambang Nudiansa itu tiap Rebo main bola sama saya Mas Haji. Karena memang nggak ada kompetisi. Kemarin Coach RD bilang, Bang BE saya izin dulu ke Madura, mudah-mudahan liga ini bisa berjalan. Ya kita dengan insan sepak bola seperti ini. Kalau zaman saya waktu di Persija, saya kebetulan Mas Desmond jadi manajer ya. Udah ngurus bola Persija 20 tahun, Mas. Dari 97 sampai 2008 saya jadi pengurus Persija. Jadi zaman saya dulu aman. Satu nggak ada COVID, nggak ada ini, jadi bebas-bebas saja. Paling hanya keributan supporter aja yang bikin kita pusing. Dari panggil polisi, bolak-balik ke Polda, yang ini, yang itulah. Kalau sekarang ini kan memang berat ya. Mudah-mudahan kita komitmen klub-klub, komitmen para supporter itu benar-benar dipegang ya. Ini memang ujian buat PSSI dan PT LIB. Ya kita dengan adanya hari pertandingan Bali United lawan Persik Kediri, mudah-mudahan ini mulus ya. Saya takut apa Mas Haji bilang tadi, politik ini bisa aja orang bikin kekacauan atau apa, padahal itu bukan orang bola, bukan supporter, itu bisa. By setting ya berarti ya? Ya memang ini kan sengaja mengganggu-ganggu supaya liga nggak berjalan, itu juga ada. Kita harus antisipasi hal seperti itu. Non teknis juga harus hati-hati juga. Ya memang kedepannya itu saya harap liga ini berjalan walaupun tanpa penonton. Ya kita lihat di luar negeri juga kan banyak tanpa penonton. Hanya Liga Inggris saja saya lihat udah mulai ada penonton ya. Kalau beberapa negara Asia juga masih belum ada penontonnya gitu. Itu mungkin dari Mas Desmond. Berarti yang ditakuti sama Pak Beni ini malah supporter ya? Diwanti-wantinya supporter ya? Iya betul. Memang ya kita di Persija sendiri juga ada macam-macam Jackmania gitu kan. Ada Jackmania garis keras, ada Jackmania online, Jack kampus, Jack yang ini ya zaman saya dulu juga kan ada yang bikin ribut itu kan bukan Jack yang terdaftar anggotanya gitu. Ya pakai baju Jackmania, pakai ini. Abal-abal. Iya dia nggak nonton. Ya dia bawa golok, bawa apa di Polda itu lihat golok, parang segala macam tuh, pisau-pisau tuh banyak dulu itu. Karena memang bukannya ingin euforia cinta dia terhadap Persija gitu, tapi ya nggak tahu misi apa yang dibawa sama dia. Jadi kita yang pusing gitu. Berarti takut banget kalau nanti disusupi lagi, nanti bisa mengganggu liga juga ya, takutnya ya, hal-hal seperti itu ya berarti ya. Itu kalau saya sih lihatnya di situ ya. Ini apalagi memang komitmennya kan 3 pertandingan ini kan. Kalau ini terjadi salah satu tiba-tiba bisa aja orang datang supporter padahal itu bukan tempatnya, dia pakai baju Persija, dia datang ke GBK, dia bikin ribut segala macam atau apa, selesai sudah. Betul. Nah kasihan gitu. Saya kasihan pemain yang selama ini banyak jadi jualan macam-macam lah, jadi jualan ayam, jualan bakso segala macam, nggak jalan. Main tarkam ya Pak ya? Tarkam, 2 juta. Mendingan saya Haji tarkam diski. Paling kita ngopi-ngopi, ya kan? Paling makannya makan padang kari Minang rame-rame. Gitu. Itu sebenarnya hilang stres karena kegiatan sepak bola juga kan nggak ada. Mas Haji kan insan sepak bola, dia juga pengurus PSSI. Kalau liga kompetisi nggak jalan ya dia kerjanya main-main bola aja, ngobrol-ngobrol bola, ngopi. Itu aja sama saya Mas Desmond. Oke, siap. Terima kasih. Non teknisnya ini yang saya khawatirkan.
Oke, siap. Terima kasih Pak Beni. Nah, berarti kan ini kan baru uji coba ya, tiga laga di awal ini kan uji coba. Berarti nanti ke depannya ada kemungkinan untuk bisa dimatikan lagi nih Liga 1 atau ditidurkan lagi nih. Liga 2021-2022-nya bisa di-delay lagi. Nah, sebenarnya sudah sejauh apa sih persiapan dari entah itu PSSI atau PT LIB terkait dengan protokol kesehatannya? Karena kalau kita berkaca dari Piala Menpora kemarin, bahkan tuh Presiden Jokowi sampai ngasih pujian ya bahwa protokol kesehatannya dari Piala Menpora ini berlangsung dengan baik. Apakah ada peningkatan nih nanti yang diterapkan di Liga 1 ini bergulir hari ini? Apakah ada perbedaannya nih? Apa aja sih yang ditingkatin dan persiapan dari sejauh mana sih? Mungkin dari Mas Haji dulu bisa dijawab. Oke. Prokes Mas ya. Iya. Saya kemarin bertanya dengan Pak Lulu ya, Direktur PT LIB, bahwa memang mereka tidak lepas dari apa yang mereka lakukan waktu Piala Menpora. Cuman kan masalahnya mungkin kotanya beda nih Mas. Ini ibu kota. Yang harus diwaspadai kan ibu kota. Perlu ekstra. Dalam hal ini keamanannya ya. Nah sekarang tuh di kita di Jakarta, Jabodetabek, yang dari luar Jakarta tuh sudah mulai masuk nih air-air berapa 2-3 hari ini kan masuk ke Jakarta. Jalan udah mulai macet. Walaupun memang ada aturan masih berlaku ganjil genap. Ya Mas, besok hari ini kan ganjil nih ya. Nah, minimal itu agak menolong ya. Cuman memang kalau saya melihat kemarin dengan kondisi terakhir kemarin di lingkaran Gelora Bung Karno tuh Mas, dari Sudirman itu saya lihat putaran Semanggi sampai TVRI memang masih pelong Mas, belum ramai. Nah, beda di hari-hari biasa kalau Persija main kan Mas. Artinya di luar dari itu ke dalamnya dari lapangan ABC sampai Hotel Sultan mungkin lebih gampang memblokirnya. Karena kemarin saya lihat, saya masuk pun mobil nggak boleh masuk ke dalam Mas. Jadi kita jalan kaki dengan tim kami dari pintu treknya seluar stadion itu. Nah, di situ memang sudah pakai barcode tuh Mas, vaksin. Artinya siapapun yang masuk di sana harus pakai bukti surat-surat vaksin tuh Mas. Nah, itu yang diminta oleh Kapolri. Makanya kemarin sudah ada koordinasi masing-masing sudut-sudut itu. Kemarin saya lihat ada komandan-komandan Mas. Sebelum pertandingan, terus pemain official dan dikurangin. Setiap tim itu dikurangin Mas. Biasa bawa pemain 30 harus dikurangin. Mereka harus vaksin sehari sebelumnya. Masuk hotel, di hotel berangkat, habis main pun mereka harus divaksin lagi. Itu swab kali Pak? Swab. Iya, swab. Oh, ya. Swab. Mereka wajib tuh. Jadi pembatasan jumlah manusianya, supporter udah pasti nggak bisa Mas. Yang kita takutkan ini mungkin disinggung juga polsek setempat, karena kan kafe-kafe di jam malam itu takutnya ada pasang layar Mas. Oh, nobar ya? Nobar. Nah itu juga sampai diomongin kemarin Mas. Ekstra kesananya Mas. Tinggal ya itu kembali ke aparat aja ya Mas ya. Kalau kita lihat kekuatan di Jakarta ini kan ujung-ujungnya aja Mas yang banyak nonton bareng Mas. Depok, Tangerang Selatan, Bintaro, Ciledug, Bekasi. Tapi ini bukan Persija main Mas, yang bagusin bukan Persija yang main. Bali United sama Kediri gitu loh Mas. Supporternya nggak ada gitu loh. Coba kalau Persija lebih hati-hati Mas. Iya. Nah, ya dari segala keseluruhan itu Mas, ya komitmen tadi saya bilang. Karena udah permintaan dari pemerintah, dalam hal ini Kapolri, ya mau tidak mau Persija dan PT Liga sebagai operator harus menjalankan itu. Itu juga kemarin yang disampaikan oleh Pak Iwan Bule sebagai Ketua PSSI. Itu aja Mas, dari saya Mas. Ya. Berarti masih deg-degan nih ya Mas Haji ya? Kedepannya tiga pertandingan ke depan masih deg-degan ya? Untungnya ini bukan Persija yang main nih Mas, untungnya nih. Jadi agak lebih, Jakarta akan lebih lenggang lah ya. Saya yakin ke blok Mas, dan dari supporter Mas. Coba bayangin dari mana Kediri. Kalau Persibaya masih banyak ya, orang Jawa di sini banyak. Arema masih banyak. Ini Kediri Mas, bisa dihitung Mas. Kalau dia blok berapa pintu dia nggak bisa masuk daerah GBK. Tapi berarti nobar pun jadi notes tersendiri ya sama ya itu dimonitor tuh Mas. Cukup menarik nih. Kalau Pak Beni sendiri gimana nih ngeliatnya nih? Berarti kan masih ada percobaan nih 3 pertandingan. Kalau persiapan dari PSSI dan PT Liganya sendiri ngeliatnya gimana nih Pak Beni nih? Apakah udah siap nih untuk menjalani 3 pertandingan awal ini? Ya, makasih Mas Desmond. Saya rasa
PT LIB sama PSSI sudah lolos dari uji coba ya, kemarin Piala Menpora ya. Itu kita lihat hasilnya alhamdulillah bagus. Pak Jokowi juga memberi nilai appreciate terhadap panitia. Dengan sistem ini malah saya rasa lebih mudah ya untuk melanjutkannya. Yang penting pemain dari hotel atau dari tempat mereka sudah di swab ya, semua ada di swab, panitia yang hadir di stadion ya, yang bersangkutan itu semua sudah swab. Saya rasa sih memang alhamdulillah protokol kesehatan ini tetap harus dijaga ya, dan di mana juga ya masker juga tidak boleh lepas. Saya lihat juga di luar negeri juga kan pemain cadangan pun juga tetap pakai masker segala macam. Ini harus hati-hati PSSI maupun PT LIB yang menyelenggarakan, karena dia harus pantau juga yang di dalam lapangan nih. Jangan sampai lengah. Tiba-tiba yang di dalam lapangan pemain cadangan atau apa-apa nggak pakai masker segala macam, melanggar protokol kesehatan, ini bisa bahaya. Betul. Memang masalah sepele nih. Saya takutnya PT LIB hanya fokus di luar nih. Ya. Di dalam nggak fokus. Ya kan? Bisa jadi nanti dari pemerintah lihat atau Satgas Covid lihat, wah itu kok pencarian atau apa, measure atau dokter segala macam nggak pakai masker, di pinggir lapangan itu bahaya. Kan ada aturannya, katanya di saat main mereka harus lepas masker, di saat duduk mereka lagi ya? Masker. Waktu dia pemanasan boleh lepas masker, dia duduk pakai masker. Ini yang saya takutkan justru di sini. Di luar mungkin saya rasa mereka untuk protokol kesehatan mereka pasti jaga lah, saya yakin. Karena pun juga sekarang pemain aja mau dipanggil aja kan wajib swab kan antigen atau swab PCR ya, yang inilah akurat lah. Tapi saya rasa PSSI maupun LIB udah memberi peringatan keras kepada klub-klub, jangan lupa kepercayaan pemerintah ini disia-siakan. Jangan sampai nanti klub lupa, PT LIB lupa, akhirnya kita selesai 3 pertandingan, selesai kita duduk lagi di rumah. Kelanjutan gak ada. Ini jangan sampai lah. Kita udah 2 tahun ini mati. Makanya timnas kita juga kan sedih juga ngeliat kayak begitu. Kayak sama Vietnam kemarin kita kayak diajarin main bola, padahal Vietnam jauh duluan kita main bola daripada pemain 50 aja nggak ada. Pemain angkatan Haji aja nggak ada tuh di belum ada Haji main timnas. Vietnam tuh belum ada mungkin main bola. Karena emang dia belum ada U50 gitu. Iya. Jadi mereka naturalisasinya kuat ya Pak ya? Ya, kita juga kuat naturalisasi, cuman salah. Nah, ada kepentingan ya? Naturalisasi ada kepentingan. Ada kepentingan. Kalau saya harap sih, saya Haji juga pernah diskusi, kalau bisa boleh kita naturalisasi, tapi jangan pemain depan. Ini pemain depan kita di liga semua Liga 1 pemain orang asing semua. Oh iya benar. Semenjak ada Bambang Pamungkas nggak ada yang nyaingin di depan. Habis sudah. Habis. Nah ini harus di regulasinya dirubah. Harus dirubah regulasinya. Jadi selain kita kompetisi bagus, juga usahakan pemain kita juga merata lah. Jangan pemain depan, pemain belakang, saya lihat asing aja semua. Jadi depan belakang asing. Benar. Nah, ya jadi kan sulit untuk PSSI depan. Nah, alhamdulillah juga tadi kata Mas Haji kan, hari ini percobaannya untung bukan Persija main. Bali United sama Kediri. Yang nggak mungkin orang jauh-jauh nonton ke sini gitu. Iya. Jadi insya Allah aman lah ya pertandingan hari ini gitu. Mungkin itu Mas Edmond. Berarti sebenarnya Pak Beni ini lebih worry dengan kalau di luar mungkin lebih aman secara protokol keamanannya, tapi takut teknis pertandingannya ini ya. Iya betul. Saya memang pemainnya lepas masker di bench, takutnya gitu ya. Ya. Jadi catatan ya. Bisa itu bisa poin buat Satgas Covid loh sama pemerintah. Itu kan di CRTV. Betul. TV-nya banget ya untuk jadi buktinya ya gitu ya. Semua akan melihat. Betul. Ya kan? Okay, nah kalau terjadi seperti hal begitu, security, keamanan dalam gedung, di luar gedung, itu benar-benar harus dipantau. Makanya saya bilang panitia-panitia liga ini benar-benar harus ekstra kerja lah, bukan hanya liga berjalan begitu saja gitu. Jangan. Jadi harus kerja keras gitu.
Oke. Gitu Mas Desmond. Saya pengen ke Mas Aji nih, kalau soal vaksin nih, semua pemain berarti semua pemain, staff dan kru dari tim dan juga official pertandingan ini semua sudah divaksin semua ya berarti ya? Sudah, Untuk pertandingan. mereka masuk 1 hari di hotel itu udah mau, habis main pun sekali dikasih lagi vaksin. Oke, kalau masalah ininya Mas apa teknisnya kalau misalkan hasil swab-nya ada yang positif gitu? Itu dikeluarin Mas dari tim itu, tidak dilibatkan, apalagi datang ke lapangan nggak boleh. Oke, berarti timnya bisa cari pengganti pemain baru ya? Jadi kan biasanya tuh tim itu kan cuma 18 yang didaftar pasti. Iya. Dia pasti punya pemain masa lebih bisa 30, tergantung manajemen kemampuan Iya. mereka Mas. Biasanya tuh udah tahu lah, pelatih udah standar, udah ngerti. Iya. Berarti Antisipasinya selama liga ini berjalan nanti bisa gonta-ganti pemain ya tergantung kasus positif COVID-nya ya. Dan mudah-mudahan setiap musim. Walaupun 10 kena minimal, artinya kalau 10 pun kena, 10 ya nggak boleh main. Untuk penggantinya mereka kan punya akademi Mas, Elite Pro-nya ada. Mudah-mudahan U21. tim-timnya siap ya dengan pemain-pemainnya juga ya, takutnya nanti ada kesulitan juga. Tadi ini kita kan membahas masalah PPKM, masalah peraturan. Iya. Memegang komitmen apa yang telah diberikan izin oleh pemerintah, dalam hal ini Kapolri. Saya rasa dalam pelaksanaan ini sebelum pertandingan ada manajer meeting kan Mas ya. Oke. Saya rasa aturan itu sudah disampaikan kepada semua tim. Tinggal manajemen knowledge sharing, mereka translate aturan-aturan itu kepada ke manajemen internal mereka. Pemain juga harus wajar. Kalau namanya pemain profesional ya punya mental profesional, mental yang kuat, disiplin, tidak ada lagi yang melanggar aturan. Itu konsekuensinya mungkin ya kalau saya sebagai pemilik klub saya keluarin, nggak boleh. Profesional gitu kan, digaji apa segala. Artinya kita mau maju, kita harus dewasa. Nah, kita contoh di luar. Kalau di luar kan kelihatan tuh Mas turun dari bus aja kelihatan. Iya, betul. Gitu kan. Sampai pemanasan apa sih kan. Ya kalau kita mau mengarah ke sepak bola industri kan profesional ya minimal kita harus bisa mengikuti apa yang dilakukan di luar negeri gitu loh Mas. Saya rasa ini tugas PT Liga sudah mungkin sudah disampaikan kepada peserta, semua peserta mungkin. Jadi sebenarnya semua usaha sudah disosialisasikan, tinggal pelaksanakannya doang ya. Ya, ini yang kecil-kecil itu kan kadang-kadang memang ada non teknis ya. Ini luar dari tim, kadang-kadang pemain juga ada perilaku pemain yang mentalnya jelek kan ada juga. Betul, itu juga tadi yang dikatakan sama Pak Beni sebenarnya. Nah ini pertanyaan terakhir saya nih, kan kita lihat bahwa keberhasilan kemarin menjalankan Piala Menpora ini sebenarnya ada catatan kecil nih di akhirnya ketika Persija juara ini kan pendukung Persija pun sampai kampanye nih di pinggir jalan ya kan sampai turun ke jalan kan. Betul. Nah ini kan sebenarnya jadi ketakutan juga nih nanti takutnya ketika Liga 1 ini udah dapat pemenangnya nanti di akhir laga nih akan terjadi hal tersebut lagi nih. Gimana sih cara untuk mensosialisasikannya kepada supporter-supporternya nih untuk bisa tetap ngikutin prokesnya, terus jangan nobar segala macam ditiadakan dulu dan kita nggak boleh ke lapangan semua segala macam. Nah ini gimana sih? Mungkin saya pengen ke Pak Bini dulu nih. Pak Bini ya. Ya, gini Mas, kalau masalah supporter ini memang kan saya bilang tadi ada yang supporter terdaftar, anggota, ada juga yang terdaftar, ya kan? Nggak punya KTA ya? Iya, nggak punya KTA. Euforia ini kadang-kadang memang kalau saya lihat sih bukan orang dari yang punya KTA ya. Memang kayak kemarin Persija juara, terus di HI mereka mengadakan pawai segala macam. Kalau kita tanya kebetulan juga ketua Jackmania kan saya kenal dekat lah. Saya tanya, oh bukan itu bukan Jack yang anggota resmi yang nggak bisa kita pantau. Dia kan kaos Jackmania kan di mana aja bisa dibuat beli, ya kan. Kecuali makanya kan sulit juga gitu untuk menentukan yang mana asli mana nggak asli. Ya jadi memang untuk kontrol untuk supporter ini memang agak sulit. Ini yang tadi saya infokan agak sulit kita menjaga gitu kan. Saya bilang kan ada orang-orang tertentu yang bukan kepentingan untuk seseorang, dia bikin ribut atau apa, dia bikin ganggu supaya ini liga nggak jalan nih. Ini ada juga. Saya bilang ini non teknisnya benar-benar harus ekstra kerja keras gitu dari pihak panitia maupun juga dari pihak kepolisian. Hal seperti ini gitu. Saya rasa mudah-mudahan kita berdoalah ke depannya mulai hari ini semua insan sepak bola, pemerhati sepak bola, supporter sadarlah. Ayo kita sama-sama menjaga
agar sepak bola kita ini bisa berjalan dengan lancar sesuai aturan pemerintah, prokes kesehatan tetap dijaga. Ya, setiap pemain yang tadi Mas Desmond bilang, setiap tim itu pasti mendaftarkan ke PSSI itu mungkin sekitar 30 pemain. Ya, apabila pemainnya kena COVID maupun 20 orang, itu ada tim U21 boleh naik ke atas, boleh menggantikan. Ya, itu teknis itu udah pelatih udah luar Udah kepala. paham lah ya, udah paham. Ya, Haji pun juga gampang itu bisa atur itu. Oke, siap. Berarti memang yang sulit ini nanti untuk mengontrol orang-orang yang nggak punya KTA-nya malah ya. Supporter-supporter yang nggak punya KTA ini yang sulit. Dan jadi bukan cuma tanggung jawabnya dari PT Liga ataupun PSSI juga atau koordinator supporter juga, tapi semua masyarakat Indonesia pecinta sepak bola khususnya harus bisa mencegah itu hal-hal tersebut terjadi kembali ya, Pak Beni ya. Kalau Pak Haji mungkin mau nambahin sedikit? Ya, saya mau nambahin apa Mas ya? Tentang Saya sih supporter tadi. mengharapkan ya kesadaran daripada supporter itu tinggal apa yang akan sebelum kejadian ini Mas, PT Liga maupun PSSI harus rajin-rajin berkomunikasi, berkoordinasi dengan para ketua-ketua supporter. Sekarang kan ada tuh departemen khusus penanganan supporter ya. Temannya Bang Beni. Ya, artinya selalu intent menyampaikan, bikin kegiatan-kegiatan yang positif. Belalah tim-tim kebanggaan kalian, tapi kalian harus taat pada aturan. Kayak di luar negeri kan begitu tuh. Sosialisasikan. Nggak apa-apa. Itu sehingga itu jadi rame. Sepak bola kita lebih rapi ke depan. Mas Desmond. Mungkin itu aja Mas Desmond. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Haji, terima kasih ya, terima kasih Mas Desmond atas waktunya. Intinya kita sangat senang sekali Liga 1 akhirnya bisa kembali bergulir, dan buat semua teman-teman yang nonton ini mungkin harus diingat juga keberlangsungan Liga 1 juga tergantung di tangan kita nih, kita bisa tertib atau enggak, jadi mohon disupport juga ya. Saya Desmond Saragi pamit, terima kasih para narasumber, sampai jumpa di FGD berikutnya. Ya Mas Desmond, Mas Beni, terima kasih banyak. Jadi semuanya.